Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Salma Yanuar, NPM 2021911136 dari Pendidikan Jasmani kelas D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama, dari segi pendahuluan. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan cenderung lebih banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Yang kedua, dari segi fungsi perencanaan atau planning. Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan yang pertama, kegiatan sekarang artinya tidak dimulai dari nol tetapi dari sumber daya yang sudah ada. Dan yang kedua, keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. Yang ketiga, kegagalan masa lampau. Yang keempat, potensi, tantangan, dan kendala yang ada. Yang kelima, kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang analisis. Yang keenam, mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Yang ketujuh, memerhatikan komitmen. Yang ketujuh, memerhatikan dan komitmen. Yang kedelapan, mempertimbangkan efektivitas dan efisien, demokratis, transparan, realistis, legalistis, dan praktis. Dan yang kesembilan, jika mungkin menguji cobakan kelayakan perencanaan. Yang ketiga, dari fungsi perorganisasian atau organizing. Perorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan warga organisasi menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pada organisasian. Salah satu prinsip berorganisasi adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Organisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstruktur tugas-tugas ke dalam sub-sub unit kerja atau komponen-komponen organisasi. Yang keempat, yaitu dari fungsi penggerakan atau actuating. Penggerakan atau istilah bimbingan menurut De Liangji tahun 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menegaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personil organisasi untuk menjelaskan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, dari fungsi pengkoordinasian. Koordinasi yang baik akan berhasil dengan syarat yang pertama, pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Yang kedua, membangun semangat kerjasama yang besar di antara kesama pendidikan dan adanya koordinasi. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kerja dan hubungan yang cukup lancar dari semua pihak dalam organisasi. Dan yang keempat, memulai tahapan suatu kegiatan dengan benar dan mempertahankan kualitas pekerjaan sebagai proses yang kontinu. Yang keenam, dari fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan yang dilakukan bersama melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap ingat secara konsisten menuju tujuan. Kadang-kadang karena beberapa faktor yang menyebabkan perumusan tujuan itu tidak jelas atau kabut,
mengibatkan cara pencapaian menjadi tidak jelas. Yang ketujuh, dari segi fungsi pengawasan atau controlling untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan ini dilakukan agar satu perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan individu. Yang kedua, agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk pengendalian, membina, dan pelurusan sesuatu dalam kegiatan organisasi sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Kesimpulan dari materi ini, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Sekian perjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.